Close, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pastinya tetap di channel Yahya YWC. Oke teman-teman, pada kesempatan yang sungguh luar biasa ini akan saya bikinkan kalian semua tutorial bagaimana cara bikin cetakan bodi motor dan cara menggunakannya. Nah, sip banget kan teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang terpenting jangan kalian skip video ini, karena kalau kalian skip maka teman-teman akan ketinggalan informasi penting mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan cetakan. Oke teman-teman, lanjut saja saya bahas tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada kertas tepian dan kertas sket. Kertas tepian gunanya untuk memperkuat cetakan. Selain itu gunanya agar memudahkan di saat melakukan pelepasan cetakan dari master body yang dicetak. Guna lainnya juga agar hasil cetakannya nanti tetap presisi alias tidak muai saat digunakan. Untuk kertas sket atau sekatan biasa disebut, gunanya untuk memisahkan cetakan. Jadi perlu teman-teman ketahui, membuat cetakan itu ada dua jenis. Yang pertama tanpa sket cetakan dan yang kedua dengan sket cetakan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video kali ini. Dan bagi teman-teman yang kurang paham nantinya bisa japri saya di nomor WA yang sudah tertera di kolom deskripsi. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, karena kalau di komentar saya jarang membalas dan mungkin karena kesibukan yang lain. Jadi tolong harap maklum dan pengertiannya. Terima kasih kawan. Oke, saya lanjutkan yang kedua, dilanjutkan dengan pengolesan mirror glass. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mengoleskan secara merata ke semua permukaan, termasuk pada kertas tepian dan sketan. Lakukan berulang kali sampai 3 lapis. Dilanjutkan yang ketiga yaitu pemberian adonan gel coat yang pertama. Gel coat yaitu campuran antara resin dan aerosil. Perbandingannya misalnya kita pakai takaran gelas yang 70% itu resin dan yang 30% itu aerosil. Campuran resin dan aerosil itu kita aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan katalis 1%-nya saja. Misalkan kita pakai takaran aqua gelas, katalisnya bisa sekitar 1 sendok teh atau takaran lainnya. Dan kemudian kalian oleskan secara merata ke semua permukaan, lalu kalian diamkan sampai setengah kering. Cara mengetahuinya gimana? Bisa kalian sentuh gel coatnya yang menempel tersebut. Apabila tidak menempel di tangan, maka itu sudah bisa dikatakan setengah kering. Oke, step keempat dilanjutkan dengan pemberian gel coat kedua. Caranya sama dengan gel coat yang pertama tadi, cuma ini tidak menunggu kering alias langsung kita timpa serat dan kita cocol pakai resin dicampur katalis. Jadi caranya kalian oleskan sampai merata ke semua permukaan benda yang di copy. Lalu setelah itu teman-teman tempelkan serat fibernya sedikit demi sedikit secara menyambung dan dicocol sampai semua tertutupi. Kalian cocol pelan-pelan pakai resin yang dicampur sama katalis.
Perlu diketahui juga saat mencocol serat fibernya hanya menggunakan resin dengan campuran katalis saja, jadi tanpa aerosil teman. Aerosil hanya digunakan untuk gel coat lapisan pertama dan kedua. Tetapi untuk menempelkan serat fiberglass itu hanya menggunakan resin sama katalis. Oke, untuk step 5, setelah tahapan ketiga dan keempat selesai, kita biarkan sampai kering. Terus kemudian kita lanjutkan dengan perapian, yaitu pemotongan dengan gerinda. Kita potong dengan gerinda bagian ujung-ujungnya yang tidak terpakai agar rapi dan memudahkan dalam pengerjaan atau pelepasan. Untuk tahapan ke-6 ini yaitu pemberian mirror glass pada media lain yang akan di copy. Karena body ini menggunakan seket atau sekatan tengah untuk memisahkan cetakan, jadi kita ada tahapan-tahapan pencetakan. Caranya yaitu tetap sama yang saya jelaskan tadi, sama dengan step yang ketiga dan keempat, tahapannya sama, tinggal kita lakukan berulang-ulang. Tinggal kita lakukan berulang-ulang sesuai dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk step ke-6, pemberian mirror glass, terus dilanjut dengan pemberian gel coat pertama, kedua, dan kita lanjutkan dengan penempelan serat fiberglass.
Jangan lupa juga buat teman-teman untuk seketan yang tengah itu diambil kertasnya biar rapat hasilnya nanti. Untuk step ini sama ya dengan step yang tadi, step yang sebelumnya, yaitu kita mengcopy di bagian lainnya. Karena cetakan ini sifatnya menggunakan seketan, jadi tahapannya dilakukan berulang-ulang. Beda dengan halnya kalau cetakan kita tanpa seketan, maka kita cukup melakukannya sekali dan bisa selesai cetakannya dengan cepat. Karena cetakan seperti ini kalau kita tidak seket maka tidak akan bisa terlepas, dikarenakan banyak sekali lekukan-lekukan yang mengakibatkan cetakan tidak bisa terbuka alias nyangkut. Setelah semua tahapan selesai, kemudian di step ini kita lakukan perapian pemotongan dengan gerinda di bagian-bagian yang tidak terpakai agar memudahkan kita saat membuka cetakan tersebut. Kemudian di step 10 ini kita lakukan pengeboran. Kita lakukan pengeboran untuk tempat baut cetakan. Kemudian setelah kita bor, dilanjutkan dengan step selanjutnya, yaitu melepas cetakan atau membuka cetakan dari mastonya. Kita lepas pelan-pelan, ikuti alur arahnya, jangan ada pemaksaan. Bila susah dilepas, kita cari alurnya. Kemudian setelah terbuka semua cetakannya, pasang kembali atau rakit kembali cetakannya dan dibaut dengan kencang. Kenapa langsung dibaut teman-teman? Karena cetakan yang baru dibikin itu ada masa yang namanya pengeringan maksimal. Di saat itulah kalau ada fiber tidak benar-benar kering maka akan menyusut atau memuai. Oke, saya lanjutkan untuk bagaimana cara memakai cetakan yang baru dibuat kemarin. Caranya yaitu ada perbedaan sedikit dengan cetakan lama. Kalau cetakan baru itu masih sangat sensitif kalau biasa saya bilang, karena cetakan tersebut merupakan cetakan baru, maka akan mudah sekali untuk menempel. Karena apa? Karena cetakan yang baru itu belum sama sekali terolesi dengan mirror glass. Beda dengan cetakan yang lama. Mungkin kalau untuk cetakan yang lama tanpa kita berikan mirror glass, kalau sudah pernah kita pakai maka tidak akan lengket karena sebelumnya sudah terpakai dan sudah terolesi mirror glass. Beda halnya dengan cetakan yang baru kita buat alias belum sama sekali kita bikin atau kita pernah bikin untuk mencetak, sama sekali belum pernah terolesi mirror glass. Maka yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua, buat cetakan yang baru dipakai, itu caranya kita lapisi mirror glass dengan 3 layer atau 3 lapis secara merata. Karena banyak banget kasus teman-teman yang tanya ke saya, bang kok nempel, kok masih nempel gini. Ya mungkin pengaplikasian mirror glassnya yang kurang tepat. Karena banyak juga pengalaman mereka mengasih mirrornya itu langsung dilap dengan bersih. Nah itulah yang bikin menempel. Jadi saran saya untuk pengaplikasian mirror glass cukup dioleskan saja. Jadi jangan dilap lagi pakai kain bersih sampai mengkilap, jangan, karena hasil nanti akan menempel. Cukup dioleskan saja, itu sudah aman. Untuk tahapan-tahapannya kurang lebih sama, yaitu ada mulai dari pengolesan mirror glass, kemudian dilanjutkan dengan pengolesan gel coat yang pertama, terus kemudian dilanjutkan gel coat yang kedua, terus kemudian pembukaan cetakan, digerinda, diamplas, didempul, dan kemudian finishing dicat. Oke teman-teman, terima kasih
atas supportnya selama ini. Semoga informasi yang saya share bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa supportnya ya teman-teman, untuk dukung selalu channel Yahya BC. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya kawan.